Pertanyaannya bagaimana sih cara mengoptimalkan WhatsApp? Sebetulnya ada banyak tips, tetapi saya nggak akan ngasih banyak di sini. Ada beberapa poin aja yang menurutku cukup penting untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama, pastikan teman-teman pakai WhatsApp bisnis, tidak perlu API ya. Kalau teman-teman mau pakai API silahkan, karena fiturnya akan lebih lengkap, berbagai macam balas cepat dan sebagainya, format-format auto respon juga ditambahkan di sana. Terus juga nama perusahaan teman-teman akan checklist biru. Beberapa perusahaan di Indonesia sudah pakai, termasuk kemarin saya beli buku dari Gramedia, saya chatting ke nomornya, itu sudah checklist biru nomornya Gramedia, dan tidak perlu kita simpan, si nama itu sudah langsung muncul di situ nomornya Gramedia. Atau beberapa kali saya dikirimi oleh si bank tertentu gitu, si ucapan dan sebagainya, itu sudah pakai API. Tapi itu yang sistem API itu berbayar. Nah, setidaknya kalau tidak pakai API ya teman-teman masih bisa mengoptimalkan dengan pola dengan WhatsApp bisnis. Kenapa WhatsApp bisnis? Yang jelas hari ini data beberapa tahun yang lalu ya, saya belum update sebetulnya untuk data yang jumlah pengguna ini. Pengguna WhatsApp bisnis ini belum banyak. Kalau saya keliling ke beberapa desa di DIY gitu, menemui pelaku-pelaku usaha di sana, rupanya pelaku usaha di sana itu tidak semuanya juga pakai WhatsApp bisnis. Artinya memang penggunanya WhatsApp bisnis itu belum belum dioptimalkan dengan baik. Padahal kenapa harus pakai WhatsApp bisnis? Banyak fiturnya. Yang pertama pastinya kalau fitur pesan dan sebagainya itu sama persis dengan WhatsApp biasa. Yang beda ada di profil bisnis, kita bisa bikin katalog, kita bisa bikin tautan pendek, kita bisa memanage chattingan kita dengan pola labeling. Nanti akan saya singgung sedikit tentang labeling. Terus kita juga langsung bisa mengkoneksikan dengan media sosial kita, Instagram misalnya, atau Facebook dan sebagainya. Dan beberapa fitur perpesanan yang lainnya, balas cepat dan sebagainya. Jadi ada banyak kelebihan fitur yang tidak dipunyai di WhatsApp biasa. Namun kalau ngomongin strategi chatting sebetulnya itu bisa dikerjakan di WhatsApp biasa, bisa juga dikerjakan di WhatsApp bisnis. Hanya saja kalau di WhatsApp bisnis itu teman-teman dapat banyak kelebihannya. Nah, ini beberapa. Bagaimana untuk setting-setting, nanti teman-teman cari aja tutorialnya di YouTube, ada banyak. Nah, kalau teman-teman mau ke YouTube-nya Satu Asa juga kami sudah sediakan tutorial tentang bagaimana setting untuk si WhatsApp bisnis. Nah, salah satu kunci keberhasilan memasarkan produk lewat WA itu adalah di sini teman-teman, membangun, intinya seberapa banyak database yang kita kelola sebetulnya. Coba cek, teman-teman cek kontak teman-teman hari ini itu ada berapa. Nah pertanyaannya, seberapa banyak sih kontak yang kita kelola? 1.000, 2.000, 3.000? Dan saya banyak menemui pelaku usaha yang kontaknya hanya 100, 200. Pertanyaan saya, simpel, niat jualan nggak sih? Kalau niat jualan dengan WA, mau tidak mau, ya database-nya dibanyakin. Dengan database yang banyak, fungsinya buat apa sih, Mas? Ya tentu saja karena database yang kita kelola banyak, maka peluang penjualannya juga akan semakin banyak. Seperti hukum funnel marketing, semakin banyak orang yang kenal kita, semakin banyak juga peluang orang mau beli produk kita. Sama dengan database, semakin banyak database yang kita kelola, semakin banyak kesempatan kita bisa menjual produk. Terlebih lagi, database yang kita punya itu adalah mereka mau menyimpan nomor kita. Kalau mereka mau menyimpan nomor kita update story di nomor kita, di WhatsApp kita, mereka punya kesempatan untuk melihat update story-nya. Yang jadi menggelikan adalah sudah yang kontaknya sedikit, yang nyimpen nomor kita juga nggak banyak, setiap hari update status lebih dari 20 kali, sampai kecil-kecil gitu. Ya siapa yang mau lihat kalau udah seperti itu? Siapa yang mau beli gitu? Mungkin ada satu dua yang beli, tapi pertanyaannya dari 100 orang itu apa iya mau beli setiap hari? Kan nggak mungkin juga. Gitu. Apalagi produk kita itu bukan produk yang kebutuhan fast moving yang harus dikonsumsi setiap hari. Maka salah satu cara untuk meningkatkan peluang penjualan ya database-nya dibanyakin, dan database banyak itu pastikan database yang kita simpan tadi itu juga menyimpan nomor kita. Kalau kita nanti sesekali update story, ya mereka punya peluang untuk melihat apa yang kita sedang update. Nah, salah satu kunci adalah seberapa banyak database yang kita kelola. Karena ini bagiku ini penting. Kenapa penting? Ya lagi-lagi
Kalau database-nya banyak, kita punya peluang untuk mengelola mereka, menawari produk mereka, artinya punya peluang untuk bisa meningkatkan penjualan produk kita. Nah, cara menambah database pelanggan tentu saja ada banyak cara, teman-teman. Ini sedikit aja saya ulas. Teman-teman bisa pakai strategi lead generation. Ini ibaratnya kita kayak bikin inilah, kayak bikin pemantik yang, atau bukan pemantik ya, kayak bikin, bukan jebakan juga. Kita kasih sesuatu yang menarik di awal, misalnya kasih e-book, kasih diskon dan sebagainya, tapi dengan catatan dia harus mengirim ngechat ke nomor kita dan setidaknya bisa kita arahkan untuk menyimpan nomor kita dengan pola-pola lead generation. Lead generation ini juga bisa dikerjakan dengan pola-pola ads, Instagram ads, Facebook ads, hari ini ada TikTok ads dan sebagainya. Terus selain itu, teman-teman juga bisa mengoptimalkan berbagai media sosial yang kita punya dengan pola-pola organik. Misalnya dengan bikin konten, di konten itu nanti kita sudah ngasih edukasi atau apapun di konten itu, dan dicantumkan nomor kontak kita. Hanya dengan seperti itu, kami bisa dapat nomor baru itu setiap harinya cukup lumayan. Kalau di tempat kami, lebih banyak pakainya yang strategi organik tadi. Kalau ad itu kita pakai sesekali untuk memang pengennya yang langsung selling. Nah, bisa jadi kalau teman-teman itu sering ikut event, misalnya pameran atau misalnya gathering offline atau misalnya apapun yang berkaitan dengan event offline, teman-teman bisa kok bikin buku tamu. Setiap orang yang datang ya pastikan dia mencatat nomornya dia. Siapa dia, setidaknya nomor atau email bisa teman-teman ambil datanya. Ketika sering ikut event, sayang kalau teman-teman tidak punya data itu. Dan tidak hanya sekedar menulis di buku tamu. Habis ditulis di buku tamu, jangan lupa dipindah ke Google Kontak atau ke kontak gadget kita gitu. Selain itu, teman-teman untuk mengelola itu, untuk menambah kontak, teman-teman juga bisa cari, bisa kita bangun dengan melalui ikut grup. Nah, ini rata-rata yang saya temui ikut grup itu hanya sekedar ikut grup. Nah, ini kesalahan sebetulnya. Ikut grup itu ajak benar-benar anggota yang ada di grup itu untuk kenalan. Mas, kenalannya haruskah di grup? Kalau kenalannya di grup nanti terabaikan lah, nggak banyak orang yang akan nyimpen kita. Anggota grup itu kalau bisa sempatkan untuk ya setidaknya saya Holo Japri ajak kenalan. Misalnya gini, perkenalkan saya Imam Syafi'i, kita kebetulan berada di grup yang sama di grup ini, misalnya sebutkan grupnya. Sangat senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu seperti namanya, jika memang di kontaknya nanti ada namanya waktu kita scrolling grup, anggota grup. Habis itu mohon izin simpan kontaknya. Terus ditambahi. Dan sangat senang sekali jika Bapak Ibu juga berkenan menyimpan nomor saya. Nah, semakin banyak kontak yang kita japri seperti itu, ada peluangnya mereka menyimpan nomor kita juga semakin tinggi. Tapi kalau kita nggak pernah sapa mereka, ya gimana mereka mau nyimpan nomor kita, kecuali kalau teman-teman itu memang sudah jadi artis gitu ya, sudah terkenal. Itu kalau sudah terkenal biasanya mereka mau nyimpan nomor kontak kita. Tapi kalau teman-teman itu masih membangun, ya jarang yang mau nyimpen nomor kita. Maka salah satu strateginya ya teman-teman kontak mereka, ajak kenalan, bicara baik-baik, minta untuk menyimpan nomor kita. Tidak 100% menyimpan nomor kita, memang iya, pengalaman juga seperti itu. Tetapi ada peluangnya itu mereka mau nyimpan nomor kita. Ya, aku sih nggak bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih persentase berapanya. Tapi pengalamannya itu lebih tinggi untuk meningkatkan mereka mau nyimpan nomor kontak kita. Terus berikutnya teman-teman bisa juga dengan pola-pola bangun kolam ikan. Maksudnya bangun kolam ikan itu gimana? Aku bilang strategi konten marketing lah, strategi sosmed hari ini. Ini contoh channel YouTube-nya Satu Asa. Ini saya capture beberapa waktu yang lalu, hari ini sudah 127.000 subscriber. Sudah 1 bulan nggak update, sengaja saya biarin, saya pengen lihat seberapa besar sih pertumbuhannya. Alhamdulillah masih tumbuh,
Yang turun itu view-nya turun memang, tapi tingkat pertumbuhan akunnya masih tumbuh. Orang yang japri ke tempat kami, trafficnya masih masih mirip-mirip dengan ketika kita update lebih sering. Ini kita lagi bukannya apa, memang satu sengaja memang kita biarkan dulu. Yang kedua memang kita sedang fokus ngerjain project offline-nya ini. Makanya di channel Satu Asa kalau teman-teman lihat hari ini itu update-nya ada di 1 bulan yang lalu. Kalau nggak salah terakhir itu sebelum Lebaran kemarin baru kita update video terakhir. Nah dari sini, dari funnel ini, dari ibaratnya saya bangun kolam dengan channel YouTube ini, yang japri ke kami itu angkanya cukup cukup lumayan banyak. Nomor-nomor yang masuk ke WA admin kami cukup banyak. Nomor-nomor baru setiap harinya. Itu bagian dari cara kami untuk yang namanya tadi bangun kolam dan meningkatkan jumlah database yang nantinya bisa dikelola. Ini website. Ini juga kami strateginya bangun kolam lewat website. Website ini websitenya satuasa.com. Kita update artikelnya setiap hari. Kami baru punya 2 copywriter ya yang kita bayar memang sengaja untuk ngisi artikel ini. Nah, trafficnya alhamdulillah cukup baik nih dari website di website ini. Setiap harinya selalu ada yang datang, yang jumlahnya sih belum banyak, baru di angka-angka sekitar 100-200 kunjungan. Tapi bagi kami itu sudah angka yang apa ya, yang bagus lah, angka yang ya cukup menarik untuk bisa diteruskan untuk kelolanya. Karena mengisi konten di sini pun itu butuh biaya karena kami nggak bisa ngerjain sendiri. Kami harus bayar orang untuk mengisi artikelnya. Ya jika dibandingkan dengan investasinya, sebetulnya sampai hari ini budgetnya kan masih ini ya masih nombok sebetulnya untuk penulisnya. Tapi dari tingkat progres pertumbuhan trafficnya cukup baik dan impact ke datangnya kita bisa tracking kok. Ini WA itu datangnya dari mana gitu. Karena di website ini kita tanamkan plugin untuk chat WA itu dengan format chattingan. Jadi format chattingan ini dia datang dari website itu bisa kita tracking. Nah itu cukup bagus juga trafficnya. Salah satunya kita bangun lewat website. Nah intinya apa teman-teman? Kalau mau bangun kolam ya, mau bangun kolam itu strateginya ini. Nah, ini bisa dipakai di sosial media atau pakai di website atau YouTube atau TikTok hari ini. Saya juga lagi sedang belajar untuk mengoptimasi TikTok. Itu kuncinya di sini. Sharing, 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 baru selling. Jadi 3S, 1S. Sharingnya 3 kali, baru selling. Boleh kok di sosial media itu teman-teman selling jualan. Silakan, karena memang kita pakai sosial media memang tujuannya buat jualan. Tetapi jangan melulu jualan. Apalagi sosial media kita itu masih kecil-kecil followernya. Kalau followernya masih 100, 200, setiap hari kita jualan, siapa yang mau beli gitu kan? Logikanya. Maka yang perlu kita bangun di awal ya audiennya kita gedein dulu. Cara memperbesar audien ini dengan cara apa? Ya dengan cara sharing, tidak ada yang lain. Dengan cara bikin konten yang bermanfaat bagi audien. Kalau audien merasa bermanfaat terhadap konten kita, dia mau kok nanti follow ke akun kita. Nah, ketika follow-nya semakin gede, audionya semakin gede, sebaran kalau di Instagram kan bisa dilihat nih, ini datang traffic itu dari mana, yang dari follower berapa, dari non follower berapa. Itu bisa bisa dicek. Ketika sebarannya bagus, insya Allah teman-teman selling di situ lebih mudah diterima dibandingkan teman-teman setiap hari selling di akun media sosial yang followernya sedikit, sebarannya pun sedikit. Jadi kalau mau bangun kolam, kuncinya ada di sharing, 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 dan selling. Boleh jualan, tetapi tidak perlu setiap hari. Orang tahu kok, akun kita tuh sebetulnya juga akun jualan. Nggak perlu setiap hari kita ingatkan, orang tahu kalau kita itu jualan. Maka pastikan akun kita mempunyai value, mempunyai kebermanfaatan bagi si audien. Kalau akunnya sudah gede, karena mungkin kalau teman-teman lihat ya, ada akun-akun yang sudah gede setiap hari isinya jualan. Ya nggak apa-apa, karena memang mereka brandnya sudah diterima. Suatu saat kalau akunnya teman-teman itu brandnya diterima dengan baik oleh si audien, calon konsumen, setiap hari jualan pun mereka tidak akan lari. Kenapa? Karena memang brandnya sudah diterima sama mereka. Ada beberapa, saya contohkan kalau nggak salah dari Bandung ya, ada hijab apa itu saya lupa, vanilla hijab itu juga akunnya gede. Ada lagi Jogja itu ada putih.id juga gede. Yang dia kerjain apa? Ya share produknya dia hampir setiap hari. Ya itu bisa dikerjakan nggak masalah jika memang brandnya sudah kuat, audienya loyal ke
brandnya teman-teman. Tapi kalau akunnya masih kecil, loyalitas terhadap brandnya nggak baik-baik amat, setiap hari jualan, udah pasti ditinggal follower teman-teman. Nah, dari semua traffic itu, dari semua strategi kita bangun kolam tadi, jangan lupa arahkan mereka, kalau pas chatting-chatting itu, arahkan mereka untuk ngontak ke nomor WA kita, dan jangan lupa disimpan. Untuk kontak ke nomor kita bisa langsung pakai link ya, oh ya, dan sebagainya. Atau teman-teman misalnya pakai buku tamu lewat Google Form atau dengan platform yang lain. Nah, ada banyak hari ini untuk bisa mengkolek nomor mereka untuk bikin form ya. Atau salah satunya adalah dengan Google Form misalnya. Nah, itu jangan apa ya aku bilang. Ketika kolamnya sudah baik nih, trafficnya sudah baik, audienya sudah tinggi, maka ya arahkan ke WA. Kenapa harus di WA? Ya, balik lagi, karena WA salah satu tempat untuk, aku mau bilang, salah satu tempat untuk closing paling tinggi hari ini. Sebenarnya bukan WA ya, chatting, sorry. Chatting itu salah satu strategi untuk meningkatkan konversi penjualan yang cukup tinggi. Cuma ketika chatting juga, itu teman-teman harus pahami betul bagaimana sih teknik closing yang benar, karena chatting itu ada tekniknya, ada, aku bilang, orang disapa dengan kata tertentu, disapa juga dengan kata yang lain, itu feel-nya akan berbeda. Orang menyebut Anda, menyebut kamu, menyebut lo, itu udah beda. Jadi pahami betul diksi-diksi ketika teman-teman chatting dengan si calon konsumen. Karena itu balik lagi, itu akan lebih menyasar ke sisi-sisi humanismenya mereka. Jadi kalau kita ibaratnya ngomong ke orang, nanggapi orang dengan baik, insya Allah si mereka juga akan lebih nyaman ke kita. Kalau kita jualan, insya Allah mereka akan lebih percaya ke kita untuk memutuskan membeli produk kita. Nah, salah satu yang perlu dipahami juga, teman-teman harus cek dulu sebetulnya orang jadi beli produk kita itu kenapa? Karena ada beberapa hal yang itu bisa menghambat closing di strategi chatting kita. Apa aja itu? Yang pertama misalnya, calon konsumen tidak tertarik banget dengan produk kita. Dia sudah tanya-tanya, tetapi memang dia masih punya pertimbangan, belum banget tertarik. Ya nggak apa-apa, layani dengan baik. Syukur-syukur nanti kita dapatkan datanya dan kita kolek datanya. Terus mungkin orang tidak beli ke produk kita ya karena dia belum butuh. Terus bisa jadi mungkin dia pas nggak punya uang. Jadi ada banyak hal yang membuat atau yang menghambat sebuah closing itu gagal. Jadi pastikan teman-teman pahami dulu masalahnya ada di mana nih. Atau misalnya nih masalahnya ada di, oh kok hari ini belum punya duit nih karena belum gajian. Nggak apa-apa, kalau mereka sudah chatting ke kita, biarkan aja, kita kelola dengan baik, kita simpan nomornya, kita harapannya mereka mau nyimpan nomor kita, terus mungkin karena di hari itu memang belum punya uang untuk membeli, ya next kalau pas masa-masanya gajian, masa-masanya dia punya uang, barulah kita kembali lagi untuk menawarkan produk. Ada banyak alasan kenapa closing itu gagal gitu ya. Ini beberapa, teman-teman harus pahami, harus kenali dulu apa sih yang menyebabkan orang itu sudah chatting ke kita, tapi kok nggak jadi beli gitu loh. Atau misalnya juga ongkirnya mahal. Nah, atau misalnya ribet apa lama diproses. Nah, teman-teman tadi sudah dikasih apa ya opportunity dari shipper ya untuk pengelolaan gudangnya biar tidak terlalu merepotkan teman-teman. Ya saya pikir itu salah satu solusi untuk menjembatani proses yang terlalu lama di tempat kita. Selain kita memahami masalah apa yang biasa yang menyebabkan itu menghambat closing, yang berikutnya adalah pastikan produk itu punya value, punya nilai lebih. Misalnya kenali betul fiturnya apa aja, manfaatnya apa aja, terus kira-kira alasan orang membeli, alasan orang tidak membeli kan tadi ya, contohnya bisa diulas di sini. Ini contoh aja sebuah checklist untuk agar produk kita lebih mempunyai daya tawar yang tinggi. Pastikan yang pertama kenali dulu orang kalau nggak beli itu kenapa. Yang kedua, coba dengan alasan-alasan tadi, coba ada nggak yang perlu diimprove dari produk kita. Misalnya dari fitur produk kita perlu ditambah, atau misalnya manfaat produk kita perlu diperjelas lagi. Jadi orang memutuskan beli itu bisa jadi karena memang value-nya bagus. Saya beli kacamata ini, saya memang butuh kacamata. Tapi kenapa saya beli kacamata ini? Simple. Karena menurut saya desainnya bagus. Desainnya bagus, yang kedua
Saya sebetulnya termakan iklan dari sistem iklannya mereka. Ini mereknya merek, aku nggak ngendorse ya ini ya, merek Verkudara yang saya pakai ini. Saya punya 3 kacamata dari mereknya mereka, karena saking dapat kacamata satu, ekspektasi saya berada di atas dari apa yang saya bayar gitu. Jadi pengen beli lagi pada akhirnya. Yang dia kerjain apa sih? Saya butuh kacamata, dia ngiklan, saya dapat iklannya dia. Saya ditawari yang pertama, yang jelas value-nya ada di gambar. Gambarnya dia yang dia tunjukin ke kami calon konsumennya itu, menurutku itu gambar apa ya, memenuhi hasrat saya. Saya tuh pengen butuh kacamata yang kelihatannya apa ya, retro. Kelihatannya lebih retro. Dia hadir dengan konsep-konsep produk kacamata yang retro seperti itu. Ada banyak model yang jelas. Nah, dari situ, oh ini kayaknya bagus nih. Terus diiming-imingi lagi di iklannya dia. Pembelian hari ini, khusus hari ini, dari harganya sih nggak mahal ya, harganya cuma 1 juta sekian, 1.500.000 kalau nggak salah, saya lupa pasnya. Khusus hari ini saya bisa dapat harga di angka 500.000. Nah, dengan iming-iming khusus hari ini saya dari angka 1 juta sekian menjadi 500.000, kepencot. Langsung saya chatting, langsung saya transaksi saat itu juga. Nah, bagusnya si Verkudara ini database dikelola dengan benar. Setiap ada kacamata model baru, nih klien-kliennya yang lama itu dijabriin oleh si CS-CS-nya itu. CS-nya ada 1-2 yang biasa jabri saya. Ada yang biasa, yang sudah kenal ada 1. Selalu nginfoin kita punya produk baru modelnya seperti ini, ada penawaran khusus kalau mau PO. Hampir setiap produk launching baru mereka nawari. Terus selain produk baru, ketika saya kemarin sempat di sana, database-nya itu sampai database yang namanya kapan sih ulang tahunnya. Pas ulang tahun di Japri diucapin selamat, dikasih voucher GoFood, GoPay 25.000. Ya lumayan lah, bisa buat beli kopinya Indomaret Point gitu ya. Saya sebut merek karena saya penyuka kopi, salah satunya kopinya Indomaret Point gitu. Lumayan lah bisa buat beli 1 cup kopinya Indomaret Point. Hanya dari database, dia benar-benar kelola tuh database dengan benar. Sampai yang pada akhirnya membuat saya benar-benar ini orang serius nih. Ini kacamata ini mengelola pelanggannya serius. Yang kedua, produk yang saya dapat pun bukan nilai ya, kualitas, bahan dan sebagainya, menurutku ini under budget. Harusnya dia bisa menjual lebih mahal gitu. Maka dari itu hari ini saya punya 3 kacamata dengan merek yang sama. Padahal kacamatanya belinya itu belum lama. Beli kacamata pertama itu kalau tidak salah sekitar 3 bulan yang lalu. Bulan berikutnya saya beli lagi. Baru kemarin yang saya pakai ini baru datang sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Jangka waktunya nggak panjang itu saya bisa beli kacamata lebih dari 1. Kenapa? Karena memang mereka mengelola dengan baik si konsumen-konsumen yang mereka dapat, nomor-nomor yang mereka kelola. Nah, biar chatting berujung closing gimana sih, Mas? Ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, teman-teman, kalau sedang chatting, upayakan jangan sampai membuat chattingan itu mati, chattingan itu nggak lanjut gitu loh. Salah satu tips agar chattingan itu nggak berhenti itu apa? Ya rajinlah bertanya. Misal mereka chatting nih, misal calon pembeli chatting, ready warna apa? Kalau teman-teman sekedar membalas sesuai di katalog, selesai. Ini sudah tahu kok ada katalognya. Ngapain teman-teman balas sesuai dengan di katalog? Orang tanya ke kita itu karena pengen tahu informasi lebih lanjut. Kalau sekedar di katalog bisa kok lihat di tokonya dia di Tokopedia atau di katalognya dia di WA. Selesai gitu loh. Kalau teman-teman hanya membalas seperti itu, bagi saya sebagai calon pelanggan, ya saya tahu di katalognya sudah ada, tapi saya itu butuh komunikasi. Maka ketika butuh komunikasi, ya jangan, kalau teman-teman sedang mengelola chatting, ya jangan dijawab seperti itu. Jawablah, ini contoh ya. Ini hanya diksi saya yang saya pakai, tapi teman-teman bisa mengembangkan sebetulnya. Misalnya ada yang tanya, ready warna apa? Sesuai di katalog, Kak. Ada merah, hitam, krem. Kakak mau pilih warna apa? Padahal sudah ada di katalog, tetapi ditambahin lagi, kakak mau memilih warna apa?
Jadi komunikasinya berlanjut, nggak berhenti di situ. Misalnya, oh, ada nggak yang warna ini, misalnya di luar warna itu, ya jawab lagi dan sebagainya. Nah, dari aktivitas chatting itu, jika teman-teman mampu mengarahkan dengan baik, closing. Saya jualan pakai WA itu hanya 2 hari, itu tembus di angka sekitar 32 juta hanya mengelola kontak WA aja. 2 hari saya cek itu bisa closing di angka segitu. Balik lagi maksudku, kalau kita sedang chatting, pastikan chatting itu jangan berhenti. Nah, caranya jangan berhenti itu ya pastikan teman-teman pintar bertanya lah, pintar bertanya. Yang kedua, teman-teman bisa dengan memberi berbagai manfaat keuntungan. Misal, ketika teman-teman itu sudah ada yang closing, sudah ada yang chatting, rupanya nih, saya pengennya tadi kan ada warna hitam, merah, dan sebagainya. Rupanya saya pengennya warna hijau, pine green atau pink green, ya saya lupa namanya, hijau kehitaman lah. Misalnya saya pengen hijau kehitaman. Memang nggak ada. Nah, kalau nggak ada, dijawab aja. Oh, mohon maaf Pak, untuk yang produk yang ini kita belum ready, tetapi ada alternatif produk yang lainnya. Jangan lupa dikasih yang namanya keuntungan atau benefit ketika dia membeli produk yang teman-teman tawarkan. Dengan ngasih informasi yang jelas tentang produk yang teman tawarkan, itu bisa membuat orang semakin mau untuk memutuskan untuk segera closing. Ini hanya contoh aja nih, contoh dari saya, misalnya batik ini kami buat dari bahan katun berkualitas dicelup dengan ekstra pewarna alam dan dikerjakan oleh perajin terbaik kami sehingga produk kami menghasilkan kualitas tertinggi. Untuk pembelian minimal 2 pieces, kami akan berikan bonus 1 pieces lagi. Nah, misalnya seperti itu. Syukur-syukur teman-teman ketika ngasih informasi yang ngasih benefit seperti ini, pastikan itu ditambah lagi dengan berbatas waktu. Jika transaksi di hari ini misalnya, itu membuat orang calon konsumen semakin tertarik untuk ya harus closing hari ini, harus transfer duit hari ini. Kalau bisa tuh ketika chatting duitnya memang ditransfer hari itu, jangan mundur-mundur lagi gitu. Kalau mundur-mundur lagi sehari 2 hari dia lari biasanya. Nah, itu nanti ada strategi follow up. Nah, follow up itu juga perlu dikerjakan agar ketika sudah masuk ke chattingan kita, hari itu nggak beli, ya suatu saat mungkin dia memutuskan untuk beli. Stok dan batas pemesanan. Nah, maksud saya yang saya katakan tadi, misalnya kalau ngasih gratis ongkir, yaitu sampai tanggal berapa. Kalau misalnya mau kasih diskon, itu juga jangan setiap hari ada diskon. Pastikan ada batas waktunya. Karena dengan batas waktu itu membuat orang semakin ingin ingin memutuskan untuk membeli. Sempat jualan waktu itu dengan serat-serat tersebut. Yang terbaru adalah si contoh kacamata ini. Khusus hari ini harganya dari 1 juta sekian jadi 500.000. Terus kemarin saya beli yang kacamata yang seri ini ada 2 gitu ya. Satu lensa hitam, satu lensa yang saya pakai ini. Dia menawari saya, Kak, kalau mau PO, kita produksi kacamata lagi yang bentuk seperti ini nanti di bulan ini. Kalau Kakak mau PO, harganya khusus loh, hanya sekian. Nah, kalau sudah di luar waktu ready produknya, dia harganya sudah berbeda. Hanya dengan bahasa yang seperti itu, saya langsung transfer duit, nggak perlu DP, langsung lunas waktu itu. Jadi hal-hal demikian yang ada pembatasan waktu itu membuat orang yang memang sudah tertarik dengan produk kita untuk dia mau dengan cepat untuk bertransaksi dengan kita. Terus berikutnya jangan lupa cerita. Ada kalanya kita perlu bercerita, misalnya orang-orang yang sudah pernah pakai produk kita. Jadi salah satu kunci pemasaran yang efektif itu kan katanya dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga ya, bukan dari mulut ke mulut. Nah, kalau ngomongin strategi digital hari ini dari mulut ke mulutnya gimana? Ya review, bisa minta orang untuk review, atau bisa nih kita kalau misalnya kita pakai chattingan WA, ya kita bisa tampilkan review atau screenshot atau misalnya cerita dari orang yang pernah pakai produk kita. Itu akan menambah tingkat kepercayaan dari orang, apalagi teman-teman mampu membuktikan bahwasanya memang dari cerita itu ada loh nyatanya, memang kejadiannya seperti itu. Kita akan menambah tingkat kepercayaan orang untuk memutuskan untuk
membeli atau transaksi. Terus berikan konsumen ke eksklusifan. Eksklusif itu maksudnya gimana? Ya khusus untuk saya pelanggan yang sudah beberapa kali beli, misalnya kalau beli lagi nanti potongan harganya lebih banyak, atau misalnya bonusnya lebih gede, atau misalnya tambahan bonus atau tambahan fiturnya lebih banyak lagi. Misal seperti itu. Jadi orang itu lebih suka kalau dia dianggap lebih penting bagi mereka. Meskipun sebetulnya hal ini kita kerjain juga untuk konsumen-konsumen yang lain, nggak apa-apa. Itu bagian dari strategi. Meskipun teman-teman punya konsumen A, B, C, di treatment dengan pola yang sama nggak apa-apa. Tapi bagi kami si calon konsumen gitu, bagi masyarakat kita, kecenderungannya ketika benar-benar seolah-olah kita dianggap eksklusif, dianggap penting bagi dia, kita senang gitu loh. Jadi memberikan eksklusivitas bagi konsumen itu adalah bagian dari cara kita bukan sekedar menjaga komunikasi, bukan sekedar menjaga hubungan, tetapi begini, salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan itu biasanya datangnya itu bukan dari calon konsumen baru. Ini penjualan coba dicek datanya, data penjualan teman-teman. Itu paling banyak datang dari mana sih? Biasanya itu lebih banyak adalah dari konsumen-konsumen yang sudah pernah beli produk teman-teman. Jadi kalau transaksi kita itu lebih banyak datang dari konsumen yang sudah pernah beli ke produk kita, maka ya pastikan mereka ini dikasih eksklusivitas, dikasih treatment lebih lah. Ini contoh, khusus untuk ibu, kami beri diskon maksimal 35 juta. Dan tambah bonus seperti yang saya sebutkan tadi misalnya. Khusus mbaknya, kami proses lebih cepat. Misalnya lagi, karena masnya membeli banyak, kami beri diskon khusus. Nah, hal-hal yang kekhususan ini itu menyenangkan bagi si konsumen. Nah, terakhir jangan lupa teman-teman lakukan follow up. Konsumen yang datang hari ini sudah chatting, sudah tanya-tanya, nggak beli, nggak apa-apa. Mungkin hari itu memang dia belum butuh-butuh amat, belum punya duit, belum lagi misalnya belum urgent banget untuk ada produknya di hari itu, nggak apa-apa, tetap disimpan nomornya. Syukur-syukur mereka mau nyimpan nomor kita. Nanti suatu saat jangan lupa di follow up lagi. Ada produk baru, ada program diskon baru. Bahkan teman-teman, jika mungkin kan, bukan mungkin kan ya, tips juga, kontak itu perlu dilabeling. Perlu dilabel sesuai dengan tingkatan jenis atau apa ya, sesuai dengan karakteristik dari si konsumen. Misalnya konsumen yang loyal, yang sudah beli lebih dari sekali, dengan konsumen yang baru beli sekali dan konsumen yang baru, calon konsumen yang baru tanya-tanya, dilabel dengan labeling sendiri. Kenapa? Karena masing-masing jenis konsumen ini itu treatmentnya bakal beda-beda. Orang yang sudah loyal ke kita japri dengan pola yang biasa itu lebih mudah untuk memutuskan untuk membeli dibandingkan dengan orang yang dia baru tanya-tanya. Nah, kalau orang yang baru tanya-tanya ini, suatu saat kita punya, misalnya ini kita pas punya program memang khusus untuk mereka, ya yang kita japri duluan ya yang baru tanya-tanya tadi. Misalnya ini untuk khusus orang yang belum pernah beli ya, tapi kalau untuk yang sudah pernah beli, ya mungkin programnya yang lain. Jadi treatmentnya untuk masing-masing labeling ini berbeda-beda. Nah, biasanya kalau di tempat kami labelingnya itu berdasarkan di nama ya. Waktu nyimpen itu dikasih label nama yang berbeda-beda. Misalnya sudah menjadi konsumen loyal ya dikasih dengan nama misalnya konsumen loyal misalnya. Terus yang kedua, kalau dia baru pertama kali beli ya sekali transaksi. Terus yang berikutnya baru tanya-tanya. Jadi ada labelnya untuk setiap kontak. Untuk apa? Untuk ini penting, bukan penting ya. Ini bermanfaat ketika kita mau memfollow up jualan kita. Misalnya suatu saat kita tawari produk baru, suatu saat kita punya program baru, kita tawarkan ke mereka, atau bahkan sekedar say hello, ataupun misalnya kalau yang dilakukan Verkudara itu ada tanggal lahir kan, dia mencatat tanggal lahir kami, kalau pas hari ulang tahun, dia japri, dia kasih gift tertentu. Bagi saya, meskipun angkanya 25.000, hanya segelas kopinya Indomaret Point gitu ya, ya bagiku
fantastis, wow banget gitu loh. Mereka mau ngasih gift ke klien-kliennya. Nah, segitu dulu tips dari saya. Satu lagi, sorry, si WA bisnis ini kan si WA punya story ya. Story itu bisa teman-teman mainkan sebetulnya. Tapi tips dari saya, story itu jangan terlalu banyak kalau mau pakai. Karena saya sering lihat yang update story itu sampai kecil-kecil banget gitu ya. Itu membuat orang bukan bosen, males untuk stalking story-nya dia. Silakan update story, tapi saranku nggak terlalu kecil-kecil juga, sehari 3, 4 atau 5 aja udah cukup lah. Nggak perlu banyak-banyak juga story-nya. Terus kalau update story tidak juga melulu setiap hari jualan. Bisa kok teman-teman kasih edukasi. Misalnya di story 1 ngomongin apanya, story 2 ngomongin apanya, story 3 ngomongin apanya. Kayak kita cool tweet kayak gitu. Itu bisa juga kita pakai sebagai tempat untuk edukasi story kita. Jadi kalau pakai story juga bukan jangan ya, saya sarankan ya nggak perlu jualan setiap update story, bisa aja kita update hal-hal yang lucu atau hal-hal yang edukatif di story kita. Nah, itu dulu yang bisa saya bagikan, teman-teman. Lebih lanjut kita bisa berdiskusi. Sesi saya kembalikan ke Mbak siapa tadi namanya.